Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafila Purnama, NPM 2431 1082 dari kelas SI 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan. Apa itu perlindungan? Protection atau perlindungan yang melibatkan pengendalian akses, proses, dan pengguna sumber daya yang ditentukan oleh sistem komputer. Untuk memberikan perlindungan ini, kita dapat menggunakan berbagai mekanisme keamanan yang hanya dapat dioperasikan oleh proses yang telah mendapatkan otorisasi yang tepat dari sistem operasi pada berkas segmen memori, CPU, jaringan, dan sumber daya lain dari suatu sistem. Tujuan perlindungan, seiring dengan semakin canggih dan meluasnya penggunaan sistem, komputer dalam aplikasinya, kebutuhan untuk melindungi integritasnya juga semakin meningkat. Perlindungan awalnya dirancang sebagai pelengkap sistem operasi multiprogramming, sehingga pengguna yang tidak terpercaya dapat berbagi ruang nama logis yang sama dengan aman seperti direktori berkas atau ruang nama fisik yang sama seperti memori. Konsep perlindungan modern telah berkembang untuk meningkatkan keandalan sistem kompleks apapun yang menggunakan sumber daya bersama dan terhubung ke platform komunikasi yang tidak aman seperti internet. Proteksi dalam sistem komputer bertujuan mencegah pelanggaran akses dan memastikan penggunaan sumber daya sesuai kebijakan yang berlaku. Proteksi juga meningkatkan keandalan sistem dengan mendeteksi kesalahan lebih awal serta mencegah penyalahgunaan oleh pengguna yang tidak sah. Kebijakan proteksi dapat ditetapkan oleh perancang sistem, manajemen, atau pengguna sehingga mekanismenya harus fleksibel terhadap perubahan. Selain itu, pemrogram aplikasi juga perlu menerapkan proteksi untuk menjaga sumber daya yang mereka buat. Penting dibedakan bahwa mekanisme menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan, sedangkan kebijakan menentukan apa yang harus dilakukan. Prinsip perlindungan, prinsip utama dalam perlindungan sistem adalah prinsip hak istimewa terkecil, yaitu setiap pengguna, program, dan sistem hanya diberi hak akses yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Tujuannya agar kesalahan manusia atau serangan berbahaya seperti virus dan injeksi kode tidak merusak seluruh sistem. Prinsip ini membantu membatasi dampak serangan karena akses berbahaya tidak memiliki izin penuh seperti root atau administrator. Selain itu, ada prinsip kompartementalisasi, yaitu membagi sistem menjadi beberapa bagian yang dilindungi secara terpisah. Jika satu bagian diserang, bagian lain tetap aman. Prinsip ini diterapkan melalui pembatasan akses zona DMZ atau virtualisasi. Audit trail juga penting untuk mencatat aktivitas sistem dan mendeteksi penyimpangan atau serangan lebih awal. Cincin pelindung digunakan untuk memisahkan tingkat hak istimewa antara kernel dan proses pengguna agar keamanan sistem terjaga. Model ini terdiri dari beberapa cincin konsentris di mana ring 0 memiliki hak istimewa tertinggi dan ring N-1 paling rendah. Kernel dijalankan di ring 0, sedangkan program pengguna di ring yang lebih luar. Saat sistem diboot, ia mulai dari ring tertinggi untuk inisialisasi, kemudian turun ke level yang lebih rendah. Untuk kembali ke ring lebih tinggi, sistem menggunakan instruksi khusus seperti syscall, trap, atau interrupt yang hanya dapat mengeksekusi kode tertentu yang aman. Domain perlindungan, sistem komputer terdiri dari proses dan objek, baik perangkat keras seperti CPU, memori, printer, maupun perangkat lunak seperti file dan program. Setiap objek memiliki nama unik dan hanya bisa diakses melalui operasi tertentu. Misalnya CPU hanya bisa mengeksekusi memori, bisa dibaca atau ditulis, dan DVD-ROM hanya bisa dibaca. Setiap proses hanya boleh mengakses objek yang diizinkan. Selain itu, proses sebaiknya hanya bisa mengakses objek yang diperlukan saat itu saja. Sesuai prinsip need to know atau perlu tahu, hal ini untuk membatasi kerusakan jika terjadi kesalahan atau serangan. Contohnya, saat proses memanggil prosedur itu hanya boleh mengakses variabel dan parameter miliknya. Jika proses menjalankan compiler hanya boleh mengakses file yang relevan, tidak semua file. Struktur domain. Domain adalah konsep yang menentukan hak akses terhadap sumber daya dalam sistem operasi. Domain bisa diterapkan dalam bentuk berbagai cara, per pengguna, yaitu hak akses tergantung pada siapa pengguna yang sedang login, per proses, yaitu hak akses tergantung pada proses yang berjalan, per prosedur, yaitu hak akses terbatas pada variabel lokal dalam prosedur tersebut. Pergantian domain terjadi saat pengguna berganti, proses berkomunikasi, atau prosedur dipanggil. Dalam model dua mode sistem operasi, yaitu mode pengguna dan mode kernel, yaitu mode kernel bisa menjalankan instruksi khusus dan mengontrol sistem sepenuhnya. Mode pengguna yaitu hanya bisa menjalankan instruksi biasa dan dibatasi ruang memorinya. Memori ini melindungi sistem operasi dari proses pengguna, namun dalam sistem multiprogramming, perlindungan ini tidak cukup karena pengguna juga harus terlindungi dari pengguna lain. Oleh karena itu, dibutuhkan skema perlindungan yang lebih kompleks seperti yang digunakan Unix dan Android. Di Unix hanya pengguna root yang dapat menjalankan perintah istimewa, seperti mengubah kata sandi atau menjadwalkan tugas. Namun, ini bisa membatasi pengguna biasa. Untuk mengatasi hal ini, Unix menggunakan bit setwidth, yaitu fitur yang memungkinkan file program dieksekusi dengan hak akses pemilik file. Jika file dimiliki oleh root dan bit setwidth diaktifkan,
maka siapapun yang menjalankannya akan mendapat hak akses root selama proses itu berjalan. Contohnya, perintah password adalah tweet root. Meski dijalankan oleh pengguna biasa, program ini bisa mengubah file kata sandi karena dijalankan dengan hak akses root. Namun, password tetap aman karena hanya bisa mengubah kata sandi pengguna yang sedang login dan memerlukan autentikasi terlebih dahulu. ID aplikasi di Android. Di Android, setiap aplikasi diberikan user ID atau UID yang berbeda. Saat sebuah aplikasi diinstal, daemon install akan memberikan aplikasi tersebut UID dan grup ID atau Git yang unik, serta direktori data pribadi yang hanya dimiliki oleh kombinasi UID atau GID tersebut. Dengan cara ini, setiap aplikasi di perangkat Android mendapatkan tingkat perlindungan setara dengan yang diberikan sistem Unix untuk pengguna yang berbeda. Ini adalah cara yang cepat dan sederhana untuk menyediakan isolasi keamanan dan privasi. Mekanisme ini diperluas dengan modifikasi kernel agar hanya anggota dari Git tertentu, misalnya AID inet, yaitu 3003, yang dapat melakukan operasi tertentu seperti menggunakan soket jaringan. Android juga menambahkan fitur lanjutan dengan mendefinisikan UID tertentu sebagai terisolasi, yang artinya UID tersebut tidak bisa melakukan permintaan RPC atau Remote Procedure Call ke layanan lain kecuali ke layanan dasar yang sangat terbatas. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.